Shalom alaihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membalas WA dari Diki Gragas. Pak, kok namanya Diki Gragas sih? Kayaknya bukan Gragas deh. Gragas itu kan artinya rakus ya. Itu bahasa Jawa. Diki Gragas. Kayaknya nggak Gragas deh Pak, ya nggak tahu, namanya Diki Gragas kok. Aduh, ganteng lagi nggak nih? Diki Gragas ya. Gini, suruh membahas ya. Kok Yesus, Bapa lebih besar daripada Yesus. Ya, Bapa lebih besar daripada aku, kata Yesus ya. Jadi Diki Gragas ini kemarin WW Gombel ya. Sebelumnya lagi ada siapa itu? Rudi Yohanes. Kan saya bilang kan saya nggak kenal Rudi Yohanes. Rudi Yohanes jelek. Lalu ada orang merasa punya nama Rudi Yohanes. Dia bilang HTD memfitnah saya. Itu kan sama saja Anda ngaku bahwa Anda jelek. Mestinya Anda jangan ngomong gitu. Itu kan sama saja Anda memproklamirkan diri bahwa saya ini Yohanes jelek yang dimaksud HTD. Yang namanya Rudi Yohanes kan banyak toh. Rudi Yohanes Yuwono, Rudi Yohanes Margono. Ada saya Rudi Yohanes yang dibilang jelek oleh HTD. Anda sedang memproklamirkan diri. Ya, kena deh prank ya. Nah, ini dari Diki Gragas ya. Mestinya sih kayaknya bukan Diki Gragas ini ya. Bapak lebih besar dari aku gitu, dari anak gitu. Saudara, Anda tahu yang disebut lebih besar itu apa sih? Apakah terus ukuran Bapak itu lebih besar? Kata Diki Gragas iya. Kalau Yesus kan ukurannya mungkin tingginya 180 cm gitu ya. Mungkin ya di zaman orang Yahudi waktu itu. Kalau saya kan 174 saya tuh ya, Yesus lebih tinggi sedikit dari saya lah. Diki Gragas itu menganggap bahwa Bapa lebih besar, artinya Bapa lebih gendut mungkin dari Yesus gitu. Bapa lebih besar dari anak itu, lebih gendut, lebih tinggi, lebih gagah gitu. Benarkah seperti itu yang disebut lebih besar? Tentu tidak. Yang disebut lebih besar kuasanya, betul? Iya benar Pak. Jadi Bapa lebih besar kuasanya dibanding anak, dibanding Yesus. Mari kita lihat ayat Alkitab ya. Di King Gragas ya. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Karena Bapa ini lebih besar dari Yesus, lebih besar kuasanya, maka Yesus pergi kepada Bapa. Clear toh? Ya, ini kan Yohanes 14 ini yang di ayat awal-awal ayat 1 2 3. Jangan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat, aku akan pergi kepada Bapa. Lalu Filipus nanya, Yesus tunjukkan Bapa itu kepadaku, kan kurang lebih itu di awal-awal begitu ya. Yohanes 14 ya. Ini di ayat 28 ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Ya tadi di ayat-ayat awal kan Yesus ngomong aku nanti akan pergi kepada Bapa ya. Dan akan kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Yesus sudah ngomong akan kembali. Gragas, Diki Gragas, Yesus akan kembali. Apa maksudnya? Oh, itu kedatangan yang kedua kali, kan sudah saya bilang, mampet. Kalau Yesus datang kedua kali di surga sudah tidak ada Bapa. Catat baik-baik. Yesus masih ngomong aku ke Bapa. Ya. Ya, selama Yesus masih ngomong aku ke Bapa, artinya ini tidak bicara second coming. Lagian nanti yang datang itu anak domba. Kalau yang datang Yesus lagi, maka menabrak Yesaya 43 ayat 10.
Allah itu cuma satu kali dibentuk. Makanya ada pendeta JT yang mengatakan bahwa Melkisedek itu juga Yesus. Nabrak lagi. Kalau Melkisedek itu Yesus, maka sudah nabrak ayat Alkitab Yesaya 43 ayat 10. Lalu Yesus dibentuk berapa kali? 2 kali, waktu jadi Melkisedek sama waktu jadi bayi. Lagi nanti kata Gragas ini, di King Gragas, datang lagi Yesus. Ya, Yesus dibentuk 3 kali. Tidak mungkin ya toh. Tidak mungkin ya. Dulu Melkisedek itu adalah roh ya. Penyataan atau di dalam roh. Abraham ketemu Melkisedek di dalam roh ya. Terus Yesus benar-benar hadir fisik, ia jadi manusia. Nanti yang datang kedua kali di Bukit Zaitun bukan Yesus tapi anak domba. Makanya baca Alkitab, gas ngeragas. Ya. Lalu yang dimaksud tetapi aku datang kembali kepadamu, tentu saja bukan second coming. Ngerti? Makanya pahami Alkitab tingkat tinggi. Ya. Iya ya Pak ya, pikiran kami kenapa ini kedatangan yang kedua kali. Kalau Yesus datang atau anak domba, kedatangan anak domba, maka sudah tidak ada Bapa di surga. Ini Yesus masih ngomong-ngomong Bapa, berarti ini kedatangan apa Pak? Ayo, ini dia yang saya mau jelasin ya. Apa yang dimaksud aku pergi kepada Bapa dan datang kembali kepadamu, sebab Bapa lebih besar daripada anak. Ini udah dijawab. Yang dimaksud lebih besar apa? Kuasanya lebih besar. Yohanes 20 ayat 17. Yesus setelah bangkit ngomong ke Maria Magdalena, Maria jangan pegang aku. Kasih tahu ya sana ke murid-murid, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi yang disebut pergi kepada Bapa adalah dalam rangka kebangkitan atau menampakkan diri 40 hari. Yesus berapa kali bolak-balik? Ya selama 40 hari itu pergi pada Bapa. Ingat, Yesus bolak-balik pada Bapa. Di surga masih ada Bapa. Udah pasti bukan second coming. Ngerti? Iya Pak, kami nggak pernah paham ini. Makanya paham Alkitab tingkat tinggi. Ya. Jadi yang disebut Bapakku, Bapamu, aku pergi kepada Bapa karena Bapa lebih besar dari anak. Betul kan, Yesusnya masih jadi manusia. Ayat ini bicara Yesus masih jadi manusia plus 40 hari kebangkitan. Ini yang nyungsep nggak pernah dipahami oleh Diki Gragas, termasuk WW VV apa WW ya. Yesus mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Maksudnya lebih besar kuasanya. Ingat gas, ngeragas ya. Matius 26 ayat 39. Yesus saja sujud pada Bapa. Lah iya dong, kan Bapa lebih besar dari anak. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26, doa Yesus pada Bapa untuk murid-muridnya. Yesus doa pada Bapa. Lah iya dong, kan Yesusnya masih manusia. Nah, ini dia. Ya, sampai sini clear? Ya, Yesus masih manusia. Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Betul. Yesus pun sujud pada Bapa. Yesus pun doa pada Bapa. Apakah hari ini Yesus masih sujud pada Bapa? Gas, ngeragas. Jika kamu memahami bahwa Yesus hari ini masih sujud pada Bapa, betapa nyungsepnya pemahaman Alkitabmu. Yesus sudah naik ke surga. Ini beda dengan Yesus pergi ke Bapa bolak-balik selama 40 hari. Emang Yesus pernah nginep di mana waktu Yesus kebangkitan 40 hari? Enggak, dia bolak-balik ke surga. Iya ya, pendeta HTD kayaknya ganteng ini hari ini. Ya, saya kasih tahu ya. Clear sampai sini ya. Yesus pergi kepada Bapa. Alkitab mencatat 17 kali Yesus menampakkan diri, ya.
Tapi tidak berarti kalau menampakkan diri terus pergi. Ya mungkin bolak-baliknya nggak tahu berapa kali ya, tidak dicatat sih. Tapi menampakkan dirinya 17 kali selama 40 hari yang dicatat Alkitab ya. Clear sampai sini? Ketika Yesus jadi manusia, maka Bapa lebih besar dari anak. Mari kita lihat, lebih besar itu maksudnya kuasanya ya. Setelah Yesus naik ke surga ya. Sebelum naik ke surga saja Yesus sudah ngasih tahu. Matius 28 ayat 18, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Yesus tidak lagi lebih kecil dari Bapa, tidak lagi. Ayo, Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan kuasa, tapi itu belum de jure ya, secara de jure de facto. Ketika kan Yesus belum naik ke surga yang permanen ya toh. Itu masih dalam rangka Yesus bolak-balik ya. Yesus sudah ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bapa disebut lebih besar dari anak karena lebih berkuasa. Sekarang Yesus sudah ngomong, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Anda paham nggak? Gas? Iya paham Pak, karena ayat Alkitab betul. Ini masih nggak seberapa. Baca Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega. Ini Yesus yang ngomong nih. Akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Apa kata Yesus? Yang Maha Kuasa. Yesus itu sudah tidak lagi lebih kecil dari Bapa. Yesus sudah bilang, aku Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Hari ini Anda pikir Yesus masih manusia, terus masih doa pada Bapa gitu. Ya Bapa. Betapa nyungsepnya pemahaman Alkitabmu. Itu yang disebut konteks waktu ayat Alkitab. Hari gini Anda masih pikir Yesus doa pada Bapa gitu. Memalukan, dokter katanya, ngodok-ngodok yang kotor. Yesus hari ini Allah di surga. Makanya Yesus tidak bisa lagi Anda bilang Bapa lebih besar dari Yesus. Bapaknya aja udah nggak ada kok. Bah, itu kan Bapa kiasan. Ini pendeta HTD ini bener loh ini. Ini ngomong bener Alkitabiah loh. Boleh dicek. Yesus itu sekarang Allah di surga itu. Ya tidak ada lagi Bapa di sana. Bapa itu Bapa kiasan. Pendeta ganteng dipakai Yesus. Ya, beda dengan Yesus di bumi yang masih manusia. Yesus bilang, Bapa lebih besar dari aku, dari anak. Tapi Yesus ketika sebelum naik ke surga pun sudah ngomong, segala kuasa diberikan kepadaku. Ketika Yesus benar-benar sudah naik ke surga, Yesus bilang, aku Maha Kuasa. Terus kamu masih bilang, Bapa lebih besar sama Yesus. Udah telat, konteks waktu sudah lewat, sudah expired. Pikiranmu mampet, kayak God, kayak W. Ini jelas sekali pendeta hati kalau iya dong. Gitu ya, di King Gragas ya. Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar dari anak ya toh. Kasihan mampet pikiranmu. Dokter, ngodok-ngodok yang kotor. Yesus adalah Allah yang benar di surga itu. Yesus saja ngomong, aku Maha Kuasa. Terus Anda pikir masih ada Bapa gitu? Ini baru benar. Padat, singkat, dan clear ya. Bapa lebih besar dari anak. Berlaku ketika Yesus jadi manusia. Sekarang Yesus sudah di surga jadi Allah yang benar itu. Terus kamu masih mikir Yesus masih lebih kecil, kalah gede sama Bapa gitu. Bapaknya saja sudah nggak ada. Bapa adalah Bapa kiasan. Kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25 sudah finish, sudah selesai ya. Tritunggal bubarkan saja. Dasar negara kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada aliran Kristen, ngakunya aliran Kristen, Allahnya ada 3, Tritunggal tidak Pancasila.
Tritunggal, bubarkan saja, nggak boleh hidup di Indonesia ya. Tritunggal, tidak pernah esa, tidak alkitabiah, Allahnya ada tiga. Tritunggal karangan manusia. Ya, Anda berpikir di surga masih ada Bapa gitu, terus duduk duaan sama Yesus gitu, kasihan. Tapi kan dokter Pak, ngodok-ngodok yang kotor, dokter Diki Gragas. Padat, singkat, dan clear. Jadi definisi atau pengertian Bapa lebih besar dari Yesus adalah ketika Yesus jadi manusia. Sekarang Yesus sudah Allah di surga sejak tahun 33 Masehi. Anda saja yang mampet pikirannya. Makanya ikut sekolah Alkitab biar terbuka pikirannya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yang mau ikut debat ya, boleh lewat Zoom ya. Saya cuma mau monitor aja nanti para mahasiswa yang debat biar seru katanya. Kalau saya ikut debat nggak ada yang berani. Ya, keluar-keluarnya sih berani. Ayo debat sama aku yuk. Itu sudah di-share ID, di-share ini. Enggak Pak, kalau sama HTD nanti malu ditelanjangi di dalam forum umum, dilihat banyak orang, malu ditelanjangi. Maka yang mau debat mahasiswa ini biar pada seru nanti ya. Ala esa mahasiswanya sudah sama pemahamannya dengan masternya ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.